Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan cara mengedit gambar mulai dari memperkecil, terus memutar, ataupun memotong bagian yang tidak perlu ditampilkan. Jadi mungkin ada beberapa syarat. Jadi kita misalkan mendaftar sebuah pekerjaan, tapi di sana meminta sebuah gambar atau mungkin hasil scan atau foto, tapi ukurannya terbatas ya, terus harus sesuai dengan arahnya, berarti harus diputar, atau mungkin hasil foto kita perlu dipotong atau memotong bagian yang diperlukan saja. Nah, berikut saya kasih contohnya. Misalkan ukuran aslinya, saya punya file ukuran aslinya adalah 5000 x 3000, ukurannya 7 mega, terus orientasinya landscape atau posisi tidur. Nah, misalkan saya rubah dengan cara memperkecil. Nah, di sini ini adalah filenya. Saya buka dulu. Ini adalah gambarnya seperti ini. Ini aslinya file ini itu ukurannya adalah 5000 x 3000, size-nya 7,9 ya, size-nya 7,9. Ini besar, lumayan besar karena saya ambil dari kamera digital. Nah, cara mengeditnya kita bisa dengan cara diklik kanan. Nah, klik kanan, terus open with. Nah, open with, pilih yang Microsoft Office 2010. Ya, jadi Microsoft Office-nya di sini pakai Microsoft Office. Tidak perlu pakai Corel ataupun yang lain, pakai saja Microsoft Office. Asalkan sudah punya MS Office, maka otomatis muncul di sini. Nah, atau bisa juga di sini diklik dulu, terus di menu Home, di sini ada Open. Nah, di sini Open, pilih yang gambar panah, tanda panah, Microsoft Office, ini juga bisa. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, sekarang kita coba perkecil ukurannya. Yang tadinya misalkan 7,9 MB, karena misalkan mungkin permintaannya cuma maksimal adalah 1 MB, kita tinggal edit saja. Sini edit. Terus bagian resize. Nah, resize di sini ya. Jadi di edit picture sini, terus pilih yang resize. Nah, kita tentukan apakah berdasarkan persentase atau mungkin berdasarkan ukurannya. Nah, terserah. Nah, saya sendiri biasanya pakai persentase saja. Kita turunkan persentasenya misalkan dari 100% menjadi 50%, misalkan ya. Nah, kita kembali lagi, kita masuk ke bagian. Nah, tadi sudah saya rubah 50% ya. Misalkan saya save dulu, save as supaya nggak hilang. Misalkan ini hasil editan ya. Hasil editannya di sini ukurannya adalah 2 MB. Nah, dari yang tadinya 7 menjadi 2. Nah, misalkan diturunkan lagi supaya maksimal 1 MB, berarti ini diturunkan lagi saja. Jadi kali ini kita turunkan yang tadinya 100 ya, 100 ini dari yang sudah di save menjadi 60 misal. Nah, kalau sudah save lagi. Nah, sini filenya sudah menjadi 800. Nah, jadi ini file yang sedang tampil ini ukurannya sudah 800 MB dan dimensinya sudah 1500 yang tadinya 5000. Nah, kemudian setelah memperkecil, kita putar orientasinya. Misalkan posisinya ini kan posisi horizontal, misalkan kita pengen versi vertikal orientasinya. Nah, kita bisa putar dengan cara ini, rotate and flip. Nah, di sini mau diputar ke kanan, putar ke kiri, atau mungkin dibalik. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya putar seperti ini. Nah, tinggal putar saja, atau dikembalikan, atau putarnya ke kanan bisa juga, gitu ya. Nah, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan permintaan atau keinginan kita. Oke, kalau sudah, misalkan ada bagian yang tidak ingin kita ambil, misalkan cuma saya ambil pohon pisang saja, maka pakainya crop di sini atau dipotong ya, crop. Nah, di samping di sini ada
istilahnya tanda yang berwarna hitam ini untuk memotongnya. Nah, kita posisikan supaya adanya di bagian ini saja. Nah, misalkan di sini. Oke, misalkan di sini. Nah, misalkan segini tok yang dipotong yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, selesai. Ya, jadi yang dipilih cuma yang diminta saja. Itu fungsi dari crop. Kalau sudah, jangan lupa di save lagi. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah hasil akhir. Jadi yang diperlihatkan cuma bagian yang penting saja. Terus ukurannya sudah tinggal 300 KB yang tadinya 5000. Terus makanya pakai landscape ya. Atau misalkan mau diputar ya tinggal diputar saja. Nah, tinggal diputar. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengeditnya silahkan tinggal pakai Microsoft Office saja ini, tanpa harus menggunakan aplikasi yang mungkin harus berbayar atau mungkin yang berat. Pakai saja Office ya, Microsoft Office yang sudah jelas pasti ada di setiap komputer atau laptop. Oke, seperti itu tutorial dari saya. Jangan lupa kalau misalkan ada yang masih bingung bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.